kemasan atau AMD. Merek klub yang memiliki permasalahan PRP. PRP ini adalah masalah rute kendaraan. Optimasi pendistribusian barangnya ini menyebabkan adanya pencarian rute terbaik dengan mempertimbangkan berat barang terhadap daya tampung kendaraan. Data-data yang ada pada PT Tirta Bahagia ini diolah menggunakan algoritma simulated annealing dengan menentukan teknik pooling schedule dan nilai jumlah iterasi yang tepat sehingga didapatkan hasil penyelesaian masalah yang sesuai dengan prinsip algoritma simulated annealing. Hasil penyelesaian masalahnya ini didapatkan adalah rute terpendek, informasi penggunaan kendaraan dan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pendistribusian barang. Rute terpendeknya ini dapat divisualisasikan menggunakan teknologi Google Maps. Perancangannya ini adalah global system, yaitu dimulai ketika adminnya ini melakukan input data mengenai jadwal pengiriman barang, di mana di dalam jadwal pengiriman barang ini terdapat data-data terkait pengiriman barang seperti lokasi tujuan pengiriman barang, beban barang di setiap lokasi, jumlah kendaraan, dan daya tampung kendaraan. Lalu admin menjalankan action yang menangani proses optimasi, kemudian data akan diproses menggunakan cara penyelesaian masalah dengan metode yang ada. Lalu proses dijalankan, maka akan dihasilkan jarak rute terpendek beserta urutan rute terhadap kendaraan yang ada. Output yang terakhir kali diberikan adalah berupa visualisasi rute menggunakan teknologi Google Maps. Di sini dijelaskan bagaimana memulai menulis program Google Maps dengan urutan sebagai berikut. Hasil uji cobanya ini untuk menguji sistem yang telah dibuat, dilakukan 2 kali uji coba data menggunakan 2 parameter. Yang memiliki nilai-nilai berbeda. Parameter tersebut terdiri dari 4 nilai jumlah iterasi dan 3 teknik pooling schedule. Nilai iterasi yang digunakan adalah 100, 300, 500, dan 700 iterasi. Kemudian 3 teknik pooling schedule-nya ini berbeda yang digunakan. Pada uji coba ini digunakan 15 data, di mana data tersebut merupakan 15 data tujuan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak distributor PT Tirta Bahagia menuju agen yang menjadi konsumen AMDK. Datanya ini dapat dilihat pada tabel 1. Dan tabel hasil uji cobanya ini dapat dilihat pada tabel 2. Dan grafik pembentukan panjang jalur optimal dapat dilihat pada gambar 4. Dari hasil uji coba tadi ditarik kesimpulannya adalah teknik penjadwalan temperatur mempengaruhi hasil pembentukan solusi-solusi yang ada. Yang kedua, pada uji coba data ini terhadap sistem terbukti bahwa nilai teknik pooling schedule pertama dengan rumus TI sama dengan T0 TN per T0 pangkat I per N dan jumlah iterasi 500 menghasilkan nilai optimasi yang lebih baik dibandingkan teknik pooling schedule kedua dan ketiga. Yang ketiga, pembentukan rute awal bergantung pada nilai random yang dihasilkan sehingga nilai temperatur maupun jumlah iterasi tidak mempengaruhi hasil pembentukan rute awal yang dihasilkan. Yang keempat, pada uji coba data tidak ditemukan kondisi lokal optimum
Hal ini menunjukkan bahwa algoritma pada proses sistem yang telah dibangun sesuai dengan prinsip dari algoritma simulated annealing, yaitu untuk menghasilkan nilai global optimum. Yang kelima, aplikasi yang telah dibangun kepada PT Tirta Bahagia didapatkan hasil validasi yang menyebutkan bahwa aplikasi yang dibangun belum sesuai karena distribusi kami masih berdasarkan kapasitas, muatan, atau volume, dan rute berdasarkan kondisi rute kendaraan di lapangan mana yang lebih dahulu atau urgent. Sehingga dari percobaan di atas ini diketahui bahwa hasil terbaik ini terjadi pada percobaan kedua, di mana didapatkan jarak sebesar 115,35 km. Untuk pembagian armada rutenya ini dapat dilihat pada gambar 5. Setelah itu dapat ditampilkan hasil terbaik ke dalam Google Maps seperti pada gambar di bawah ini. Hasil output aplikasi yang dikerjakan pada proyek akhir ini juga menghasilkan informasi biaya perkiraan dalam melakukan perjalanan berdasarkan rute optimasi yang telah dihasilkan. Contoh informasi biaya dapat dilihat pada gambar 7. Kesimpulan dari jurnal ini adalah 1. Penerapan algoritma simulated annealing ini dibuat sesuai dengan algoritma simulated annealing yang ada, sehingga tercapainya nilai global optimum pada setiap uji coba data. Yang kedua, teknik cooling schedule-nya dan nilai jumlah iterasi 500 adalah teknik cooling schedule dan nilai jumlah iterasi yang paling tepat untuk digunakan pada penyelesaian masalah yang terdapat pada proyek akhir ini. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai terbaik pada uji coba data saat menggunakan kombinasi kedua nilai tersebut. Yang ketiga, pengolahan data-data pendistribusian barang PT Tirta Bahagia menggunakan PRP dan metode simulated annealing dapat menghasilkan proses pendistribusian barang yang optimal. Yang keempat, sistem yang dibangunkan menghasilkan nilai output yang dapat divisualisasikan dengan menggunakan teknologi Google Maps. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Distribusi air minum kemasan ya, kayak air mineral cup gitu. Mahasiswa matematik ada sih yang bahas itu, tapi bukan pakai simulated annealing. Ibu ingat Pak Tirta Bahagia apa ya? Pokoknya pendistribusi itu, tapi dia pakai metode transportasi yang ada di program linier. Sebenarnya kalau datanya update, mau dicoba pakai simulated annealing, bisa juga itu. Terus nanti rutenya digambar pakai Google Maps itu loh. Pakai sekarang GIS ya, Geographic Information System. Sistem informasi geografis itu bagus juga yang pakai ArcGIS, QGIS. Nanti ada map-nya kan, rute-rute jalur distribusinya. Oke, selanjutnya siapa? Iya, boleh, Bu. Oke. Apakah sudah ada, Bu? Ya, udah. Jadi di sini simulated annealing-nya dilakukan dalam penerapan hyperheuristic berbasis metode simulated annealing untuk penyelesaian permasalahan optimasi lintas domain. Jadi dari artikel ini ada 6 permasalahan optimasi domain yang berbeda yang diperoleh oleh HIPLEX, yaitu stability, bin packing, flow shop, personnel scheduling, travel selection problem, dan vehicle routing problem atau VRP. Nah, dalam artikel ini SK-nya digunakan untuk memperoleh solusi yang mendekati optimal untuk lintas domain permasalahan yang 6 tadi. Terus di sini pertama dijelaskan apa itu heuristik dengan sebuah metode approximate atau mekanisme pembelajaran untuk mencari atau menghasilkan heuristik sehingga dapat menyelesaikan banyak permasalahan pencarian komputasional. Nah, lanjut ke dalam heuristik. Di sini heuristik melakukan seleksi dengan generasi, di mana kerangka heuristiknya dapat dilihat pada gambar pertama, yaitu
dibagi dalam LLH, di mana LLH itu sampai dari 1 sampai N. Setelah itu simulate embedding-nya dilakukan untuk menerima metode SA-nya selalu menerima perubahan yang lebih baik serta dapat menerima perubahan yang lebih buruk dengan ketentuan kriteria Met-Outfollis atau bergantung pada probabilitas. Di sini dengan rumus P sama dengan epsilon pangkat delta F bertemperatur lebih besar dari R. Nah, di sini keseimbangan atau temperaturnya dilakukan dengan rumus T sama dengan temperatur dikali alfa, di mana alfa ini adalah penurunan suhu. Setelah itu dari 6 data yang didapat dari permasalahan optimasi, di sini digunakan beberapa metode, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, penentuan data, dan desain algoritma. Di sini desain algoritmanya dengan menggunakan seleksi LLH dikombinasikan dengan metode untuk mekanisme penerimaan solusi, yaitu metode simplex random dengan metode SA. Seleksi HLA digunakan dapat dilihat dari gambar kedua. Ini adalah threshold simulate annealing-nya. Setelah didapatkan jumlah SS LLH setiap domain itu terdapat pada tabel pertama dari ke-6 permasalahan optimasi. Selanjutnya dilakukan pengujian, di mana keseluruhan terdapat 30 intens yang diuji coba. Uji coba dilakukan untuk menentukan parameter T dan alfa yang tepat pada metode SA yang digunakan. Hasil dan pembahasannya bisa dilihat pada tabel ketiga dan tabel keempat. Di sini ada 2 uji coba. Jadi metode simulated annealing-nya dilakukan dengan 2 kali uji coba, yaitu tabel pertama untuk uji coba pertama dicari dengan nilai minimum, terus median, dan nilai maksimum, lalu rata-rata. Dari semua hasil, dari uji coba pertama dan uji coba kedua, lalu dibagi lagi dengan perbandingan nilai median. Tadi kan di uji coba pertama dan uji coba kedua ada nilai minimum, intens, median, maksimal, dan rata-rata. Di sini dibagi, jadi per median, per minimum, per rata-rata, biar kelihatan nilai uji cobanya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan nilai parameter yang digunakan metode SK untuk mengoptimalisasikan parameter kontrol dengan menyelesaikan masalah optimasi lintas domain dengan nilai suhu awal yaitu 100 dan alfanya yaitu penurunan suhunya adalah 0,995. Penempatan parameter dilakukan terhadap 11 kali eksekusi pada setiap intens domain permasalahan. Hasil eksekusi parameter yang berbeda dibandingkan dengan diberi skor plus 1 untuk intens yang meningkat. Itu, Bu. Optimasi lintas domain itu apa? Coba naik lagi, lihat. Tidak nyambung masih. Apa, Bu? Optimasi lintas domain itu apa yang dimaksud? Domain itu yang SAT, TSP itu ya? Dia Yang nyoba semua berarti. Di packing. Datanya data ini apa data itu? LLH-nya, Bu. Apa LLH tuh? Coba lihat tuh. Serius coba lihat tuh apa LLH. Ada HLH, ada LLH. LLH itu dari seleksi hiperheuristik dan generasi hiperheuristik, Bu. Jadi high level ini. High level heuristik, low level heuristik. Low level. Terus komputasi ya banyak ya. Nggak paham nih Bu apa tuh HLH itu. Terus kenapa dia bisa coba ke apa yang TRP, TSP itu coba lihat. TRP. Simulate oke, metode terus langsung ke 4.
Dia desain algoritma dulu. Sudah itu, Iya, Bu. harus dicari jumlah LLH setiap domain itu ada berapa gitu ya. Ya, Bu. Ada sumbernya, berarti ini ada data yang ngasih. Nah, dia sumbernya ini dari referensi terdahulu, berarti dari nomor 9. Ini dia Nanti lihat. tinggal nganuin dengan simulated annealing-nya, Bu. Jadi yang si referensi nomor 9 ini sudah menyediakan data ini. Coba lihat sih nomor 9 itu apa referensinya. Ini pakai dijelasin ya, kalau komputasi kan pakai Intel Pentium berapa gitu kan. Yang mana, Bu? Ini lihat. Daftar pustaka nomor 9. Di bawah tuh kan ada sumber 9. Nah, Oh iya, lihat daftar pustaka 9 itu apa? ini, Bu. Benchmark, Dari benchmark framework. Jadi dia ngambil dari tulisan orang ya, boleh dipakai lagi yang seperti saya bilang minggu lalu. Asal dituliskan sumbernya. Benchmark framework. Sumber data dari penelitian literatur penelitian terdahulu. Oke, ya udah. Baru diujinya semua. Oke. Siapa selanjutnya? Ya, oke. Sudah. Jadi jurnal yang akan dijelaskan itu judulnya Optimasi Jalur Distribusi Kapal Pengangkut Ikan dengan metode simulated annealing menggunakan Google Earth Tools. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan rute distribusi kapal pengangkut ikan dari PPN ke PPI dengan biaya rendah dan waktu yang optimal. Penelitian ini dilakukan pada objek distribusi kapal pengangkut ikan di PPN Maluku dengan jumlah PPI adalah 26 dan kapal pengangkut yang tersedia adalah 4 unit dengan kapasitas sama. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jarak tempuh ke dan dari antar dua vertex yang sama. PSP merupakan dasar untuk mempelajari metode umum yang dapat diaplikasikan pada masalah optimasi. Istilah TSP sering dikenal dengan VRP. Metode VRP banyak digunakan untuk mendapatkan jarak terpendek pada saat pendistribusian kapal pengangkut ikan ke beberapa PPI untuk mengangkut ikan dan kembali ke PPN dengan target waktu, tempuh, dan jarak yang paling optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari rute terpendek dengan waktu tempuh yang paling cepat untuk mengambil ikan di beberapa PPI diangkut ke PPN. Batasan dalam penelitian ini waktu, jarak tempuh PPI, dan jumlah kapal pengangkut ikan yang tersedia, serta data koordinat yang diperoleh dari Google Maps. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama adalah menentukan titik koordinat PPI, tahap kedua adalah menghitung jarak antar PPI, tahap ketiga adalah melakukan perhitungan PFP dengan PET, Chips Arch PCA, dan Simulated Annealing SA untuk menentukan jarak yang paling optimal. Tahap keempat adalah menganalisa dan membandingkan antara hasil PCA dan SA, dan tahap kelima adalah menentukan solusi terbaiknya untuk dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, pendekatan VRP digunakan adalah metode PCA dan dilanjutkan dengan improvement heuristic yang dilakukan dengan melakukan pertukaran urutan node baik di dalam rute itu sendiri maupun di luar rute yang sudah terbentuk. Tahapannya sebagai berikut. Algoritma PCA. Yang pertama memulai dari node awal
rute. Hubungkan kedua node yang menghasilkan segmen rute terdekat, kemudian perpanjang rute dengan melakukan iterasi pada node terakhir yang ditambahkan ke rute. Kemudian algoritma improvement heuristic. Yang pertama, start dengan rute yang memungkinkan. Intra-route exchange, tukar posisi salah satu konsumen di dalam rute, tukar 2 kurva dalam rute, tukar 3 kurva dalam rute. Inter-route exchange, pindahkan satu konsumen dari satu rute ke rute lain. Tukar 2 konsumen antar rute. Kemudian hasil perhitungan jarak lokasi PPI. Proses perhitungan jarak lokasi antar PPI sangat ditentukan dengan kondisi koordinat peta PPI yang tersebar di Maluku, seperti terlihat pada gambar 3. Sebaran PPI yang terlihat pada gambar 3 menjelaskan bahwa sebaran PPI relatif berjauhan antar satu kota dengan kota lain. Supaya tetap bisa menjaga kualitas ikan tuna hasil tangkapan, maka segera perlu dipindahkan ke PPN yang memiliki sarana dan prasarana memadai untuk keperluan pasar ekspor dan kualitas yang rendah akan diolah dan didistribusikan di pasar lokal. Setelah posisi koordinat masing-masing PPI sudah ditemukan, maka selanjutnya bisa dilakukan perhitungan jarak antar lokasi PPI. Metode perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance, formulasi dari jarak Euclidean seperti terlihat pada rumus 1. Jarak Euclidean nggak usah baca semua. Dia nggak usah baca semua dia. Yang itu kan udah tahu. Nah, lihat aja apalagi hasilnya apa gitu ya. Hasil optimasi distribusi kapal pengangkut ikan. Ini penentuan titik koordinat masing-masing PPI terlihat pada gambar 4. Hasil running jarak dan titik koordinat terdistribusi untuk seluruh PPI. Penentuan titik koordinat ini total jarak yang harus ditempuh untuk bisa menuntaskan pengangkutan kapal ikan adalah 445 mili. Yang ini hasil rekomendasi untuk rute 3 kapal pengangkut ikan ke masing-masing PPI dengan metode PCA. Kemudian ini untuk 2 kapal pengangkut ikan. Ini hasil rekomendasi rute untuk 4 kapal pengangkut ikan ke masing-masing PPI dengan metode SA. Jadi kesimpulannya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan rute distribusi kapal pengangkut ikan dari pangkalan pendaratan ikan PPI menuju Pelabuhan Perikanan Nasional PPN di Maluku untuk dikelola dan diekspor. Hasil simulasi optimasi VRP dengan 3 dan 2 kapal pengangkut ikan metode PCA dan SA merekomendasikan rute yang sama dengan jarak yang sama, yaitu 344 mil dan 289 mil. Tetapi simulasi dengan 4 kapal pengangkut ikan ke beberapa PPI, ternyata metode PCA kurang optimal menyelesaikan permasalahan distribusi. Sedangkan metode SA sangat efisien dan mampu memperpendek jarak sebesar 6% dibanding PCA, yaitu 425 mil. Keterbatasan penelitian ini belum menghitung kapasitas kemampuan masing-masing kapal dan jumlah produksi ikan di masing-masing PPI, sehingga penelitian ini bisa dikembangkan dengan metode CVRP, sehingga kebutuhan kapal pengangkut ikan lebih real dengan kondisi lapangan. Ya. Jadi bandingkan antara SA dengan PCA. Sebenarnya nanti kamu boleh juga sih bandingkan si CA dengan GA, genetic algorithm dengan simulated annealing, atau dengan PSO yang mau dipelajari hari ini. Banyak juga sih. Ya oke ya. Thank you. Terus siapa tadi? Ivani ya? Iya, saya Bu. Oke. Untuk makalah yang saya ini, setelah itu desain sistem kontrol ketinggian air bendungan gunakan metode optimasi genetik algoritma.
Dengan banyaknya manfaat bendungan, maka perlu adanya sistem kontrol yang dapat mengontrol ketinggian air bendungan agar ketinggian air tersebut tetap berada pada keadaan yang stabil. Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode optimasi genetik algoritma sebagai pengontrol ketinggian air pada bendungan untuk mendapatkan hasil respon yang sesuai dengan set point yang diinginkan dan dapat mengurangi overshoot dan error pada sistem tersebut. Metode optimasi algoritma genetika bertujuan untuk mencari nilai KP, KI, dan KD dengan optimasi yang mana nilai tersebut diterapkan pada kontrol PID. Setelah melakukan penelitian, diperoleh parameter PID yang menggunakan optimasi genetik algoritma yakni KP 4.75, KI sama dengan 0.069, KD sama dengan 59,666. Setelah mendapatkan parameter tersebut, dilakukan pengujian secara simulasi dengan menggunakan software MATLAB, yang dimana didapatkan respon yang cukup baik dengan tidak adanya overshoot dan error pada sistem tersebut. Respon yang baik terdapat pada set point 12 cm dengan nilai restem TR sama dengan 23.4905 sekon. Kemudian settling time TS sama dengan 42.047 sekon. Error steady state sama dengan 0%, overshoot 0%. Meskipun pada metode fusi memiliki nilai restem TR yang lebih baik, namun dengan metode optimasi genetik algoritma mampu memperbaiki nilai settling time serta memperkecil nilai overshoot dan error pada sistem tersebut. Sebentar, saya potong dikit. Coba di abstrak sedikit ya. Balik lagi, mumpung saya ingat, itu kan biasanya mahasiswa itu translate dari Inggris atau dapat dari data software yang dia hitung kan pakai MATLAB. Jadi 4,75 kalau abstrak Indonesia nanti kalau kalian bikin makalah juga artikel dari skripsi kalian 4, diganti di Indonesianya ya. Abstrak kan ada 2, Indonesia sama Inggris. Kalau Inggris oke, dia 4.75. Ini kan pasti skripsinya. Dia ringkas 0,069. Nah, ini nggak konsisten kan? Ada KI, ada KD ya. Ada 59, sedangkan KI dan KP dia pakai titik. Ya errornya di situ aja sih. Apa? Ya, terkait penulisannya seperti ini. Iya, maksud saya nanti kalau kalian jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena dia dari Inggris ke Indonesia itu. Jadi tolong diperbaiki nanti kalau kalian punya pas menemukan hal yang sama untuk membuat abstrak ya. Terus sedikit lagi mumpung saya ingat abstrak itu kita nggak boleh ngomong KP, KI, KD itu apa. Kita boleh ngomong tapi jelasin dulu KP itu apa, KI itu apa, KD itu apa. Kalau yang di bawah sih oke, dia bilang rise time, TR. Terus settling time, TS, aku kita tahu. Jadi KP itu harusnya dikasih tahu dulu apa gitu ya. Kalau kalian nanti ada kasus yang sama, buatnya juga gitu. Jangan langsung sebutin KP, KI itu apa. Kita yang baru baca kan bingung ya KP, KI. Nanti kalau kalian buat abstrak, jangan seperti itu pokoknya. Terus itu fazi bacanya, fuzi, fazi. Oke. Fazi itu kabur, masih tidak jelas. Jadi namanya fazi. Oke, lanjut. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Sudaryoto pada tahun 2019 dengan judul Rancang Bangun Sistem Kontrol Ketinggian Air Bendungan berbasis Fuzzy Logic Controller menghasilkan respon sistem di mana set point 10 cm didapatkan nilai waktu tunak TS 111,731 sekon, waktu naik TR sama dengan 16,543 sekon, overshoot 17,34%, dan ESS, error steady state, sama dengan 2,6%. Pada set point 12 cm didapat nilai waktu tunak TS sama dengan 98,765 sekon, waktu naik TR sama dengan 18,378 second, overshoot 6,4%, dan error steady state ESS sama dengan 2,84%. Dan pada set point 14 cm didapat nilai waktu tunak TS
dengan 93,678 second, waktu naik TR 15,66 second, overshoot 11,29%, dan error steady state 3%. Pada penelitian ini, penulis mengembangkan suatu sistem kendali dan metode optimasi algoritma genetika, yang dimana dengan tujuan dapat menghasilkan serta dapat melihat hasil percobaan suatu sistem kontrol level di bendungan saat memakai metode optimasi genetik algoritma. Untuk rancangan penelitian, didapat dari studi literatur, kemudian perancangan genetik algoritma, perancangan controller PID, pengujian respon sistem, pengambilan data, analisis, dan pembahasan. Yang selesai. Selanjutnya untuk controller PID-nya, kontrol PID merupakan sistem pengendali yang umum digunakan pada dunia industri, yang mana sekitar 90% dari peralatan yang ada di industri menggunakan pengendali PID. Blok diagram kontrol PID susunannya seperti ini, alurnya dari set point, ketinggian yang kita inginkan, kemudian nanti ada nilai PID-nya, KP, KI, KD, ada rumusnya. Dan pada kontrol PID ini, nilai output T dari penjumlahan 3 variabel yang mana dapat dilihat dari persamaan berikut. UT sama dengan KP ET ditambah KP per TI, integral 0 sampai dengan T, ET DT, plus KP dikali TD DE T per DT. Keterangan untuk UT yaitu sinyal output controller, KP proportional gain, TI waktu integral, TD waktu devariatif, ET sinyal error yang dihasilkan. Pada kendali PID terdapat set point yang mana dijadikan sebagai input besaran nilai yang diinginkan, sehingga suatu keluaran seperti yang telah ditetapkan. Controller PID sendiri terdapat parameter yang harus diatur agar menghasilkan sinyal keluaran sistem sesuai masukan yang telah ditetapkan. Ini tabelnya untuk closed loop KP, KI, KD, restemnya diharapkan menurun di KP, KI, kemudian di KD ada perubahan kecil. Untuk overshoot diharapkan untuk meningkat di KP dan KI dan menurun di KD. Untuk settling time di KP dan KI, di KP diharapkan ada perubahan kecil, kemudian di KI itu meningkat dan di KD itu menurun. Untuk steady state error atau SS tadi di KP diharapkan menurun, di KI diharapkan hilang, kemudian di KD terdapat perubahan kecil. Kemudian dirancang genetik algoritmenya. Bawa langsung. Biasa sama ya prosesnya. Ya. Sama inisiasi populasi, terus lagi Fitness. hasil pembahasan aja. Itu udah biasa. Kita udah tahu kan tahapnya, hasil pembahasannya, pemodelan sistem, terus diapain. Itu grafik, coba lihat grafik respon loop-nya. Berdasarkan gambar 8 menunjukkan bahwa respon keluaran yang dihasilkan sistem open loop tanpa controller masih kurang stabil, di mana masih terdapat overshoot untuk mencapai set point ketinggian air. Masih membutuhkan waktu cukup lama sehingga sistem tersebut memerlukan sebuah controller. Ini untuk menunjukkan bahwasannya controller itu diperlukan. Kemudian baru merancang controller PID-nya menggunakan script fitness function seperti ini. Setelah selesai membuat script functionnya di gambar 9 tadi, kita menggunakan aplikasi script function tersebut ke dalam fitur optimize di MATLAB. Ini. Nah, setelah percobaan di aplikasi tersebut,
Diperlukan sebanyak 4 iterasi sehingga mendapatkan nilai KP 4,7, KI 0,069, KD sama dengan 59,666. Setelah mendapatkan nilai KP, KI, dan KD, maka kita akan melakukan simulasi pada rangkaian closed loop PID controller seperti gambar ditunjukkan pada gambar 11. Pakai MATLAB dia ya, Iya. terus Dengan pengujian simulasi dilakukan sebanyak 3 kali menggunakan set point 10 cm, set point 12 cm, dan set point 14 cm. Masing-masing memerlukan waktu simulasi 250 detik. terus Close bawah loop-nya seperti ini. ujiannya Kemudian, bisa dibaca, nah, nggak usah ini dibaca. hasil. Kita nggak tahu Nggak usah. ngujinya. Ya, Nah, ini waktu. Oke, setiap gambar nggak jelas Ibu, nggak ngerti. Pokoknya mengukur ketinggian air ya, dia yang tahu. Terus ini hasilnya tuh dibandingkan dengan yang apa yang dikerjakan orang yang penelitian tadi sebelumnya, sebelumnya. ya yang menggunakan Berarti fuzzy. datanya sama ya kan? Ada sedikit Kalau perbedaan gambar, Bu. datanya sama yang dia pakai, tapi ini pakai ini genetik, yang sebelumnya dia pakai fuzzy kan? Saya tadi baca. Iya, seperti itu. Tuh. Kemudian metode optimasi algoritma genetika berperan penting untuk menghasilkan nilai KP, KI, dan KD yang cukup optimal sehingga PID controller dapat mengontrol ketinggian air bendungan dengan cukup baik. Dari percobaan simulasi yang dilakukan 3 set point dapat diketahui bahwa sistem tersebut mampu melakukan kontrol ketinggian air dengan cukup baik. Hasil analisa dari 3 respon sistem dengan set point yang berbeda ditujukan tabel ini. Di tabel 3 terlihat nih ya, langsung tabel 3 aja kita perbandingan. Yang sebelumnya pakai fuzzy, yang ini pakai genetic algorithm. Oke, kalau rest time-nya bagusan fuzzy ya, lebih dikit waktunya ya. Tapi sisi lain bagusan genetic algorithm. Oke, nggak usah baca ini Fani terus. Jadi untuk kesimpulan, setelah mendapatkan hasil penelitian, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa metode optimasi algoritma genetika dengan mengontrol ketinggian air bendungan dengan cukup baik karena dapat memberikan suatu respon yang sama dengan set point yang ditetapkan. Dengan optimasi genetik algoritma, didapatkan nilai KP 4,75, KI 0,069, KD 59,666, di mana pada respon yang dihasilkan tidak terdapat overshoot. Pada metode fusi memiliki rest time lebih cepat dibandingkan saat menggunakan optimasi genetik algoritma, namun dengan metode genetik algoritma mampu memperbaiki nilai settling time serta memperkecil overshoot dan error pada sistem tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil data simulasi yang telah didapat di mana didapatkan nilai settling time 42,047, error steady state 0%, overshoot 0% yang terjadi pada set point 12 cm. Jadi kalau kamu membandingkan punya metode yang kita usulkan dengan yang sudah, misalnya punya kita lebih jelek, ya ngomongnya jangan usah diklaim bahwa punya kami lebih bagus loh, ternyata metode yang saya usulkan enggak lah ya. Kalau ternyata dari perbandingan itu lebih jelek, ya ngomong bahwa itu lebih jelek gitu. Enggak masalah. Kita kan terbiasa maunya apa yang kita kerjakan pasti lebih bagus dari punya orang, pengennya gitu. Tapi kalau kenyataannya lebih jelek, ya udah, sebut aja bahwa metode yang kita usulkan tidak cocok untuk masalah tersebut, boleh. Oke, saya ke materi pertemuan 5. Kamu dan di PPT pertemuan 5 ya. Udah keluar PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, berarti tugas ini juga ada tugas yang ketiga ya. Jadi kumpulan itu jadinya NTR. Tugas 3 kali kan? Jadinya NTR nanti untuk nilai NTR 30%. Algoritma particle swarm optimization. Swarm itu kayak sekumpulan atau segerombolan partikel. Jadi lucu kalau diartikannya optimisasi gerombolan partikel, boleh kayak gitu. Sebut aja PSO ya, lebih lazim. Kemudian konsep dasar, prosedur kerja PSO, dan implementasi algoritma PSO.
Particle swarm optimization atau PSO. Particle swarm optimization atau PSO itu berdasarkan kelakuan atau sifat dari sekumpulan koloni dari serangga seperti semut, rayap, lebah, dan tawon. Sekumpulan burung-burung, sekelompok ikan, school of fish itu sekelompok ikan ya, bukan sekolah ikan. Jadi dia algoritma ini bekerja berdasarkan behavior atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok serangga. Kayak semut biasa bergerombol, kemudian rayap, nggak pernah kan sendiri, pasti banyak, lebah dan tawon, kemudian sekumpulan burung-burung dan sekumpulan ikan-ikan. Ikan-ikan kecil kan selalu gitu. Burung-burung juga begitu. Kemudian algoritma PSO ini selalu mengikuti tentang kelakuan dari organisme-organisme sosial yang tadi saya sebutkan. Kata partikel itu menyatakan bahwa sebagai contoh, seekor lebah pada sekumpulan, pada satu koloni itu apa ya? Kayak apa? Behave itu apa namanya? Sarang-sarang lebah ya. Jadi dalam satu gerombolan, satu kumpulan lebah-lebah itu, satu lebahnya itu disebut dengan partikel. Terus sekumpulan burung, sekawanan burung, satu burungnya itu disebut dengan partikel. Satu sarang semut yang banyak semutnya, ratusan semut, satu semutnya itu disebut dengan partikel. Ya, itu yang partikel. Jadi individu masing-masing atau partikel dalam segerombolan in a swarm, dia mempunyai kelakuan biasanya mendistribusikan intelligence-nya, kecerdasannya. Kayak semut ya. Kayak kerja semut kan udah pasti tahu di mana ada gula ada semut. Jadi satu datang semutnya, yang lain bisa datang. Karena ada intelligence ya. Kecerdasan atau sinyal yang dikirimkan dari kawannya sehingga kawan-kawan semut yang lain tahu. Ya, dan dia bisa ini, group intelligence. Kecerdasan kelompok dari suatu kumpulan semut. Jadi sebagai contoh, jika satu partikel, tadi satu lebah, satu semut ya kan, mendapatkan sebuah lintasan yang bagus, jalan yang bagus untuk mendapatkan makanan. Oh, ada rute nih, ini makanannya lewat situ. Jadi sisa yang lain dari kelompok itu, dari segerombolan itu, biasanya mampu untuk mengikuti lintasan tersebut sehingga mendapatkan lokasinya. Padahal mereka jauh dari rombongan semut tersebut, ya kan? Satu aja jatuh makanan, semut pertama datang, yang lain bisa datang berbondong-bondong. Paham ya sinyalnya ya? Kayak semut tadi. Yang paling nyata yang sering kita lihat kan semut. Terus metode optimisasi yang berdasarkan kecerdasan gerombol atau swarm intelligence biasanya di Markov behaviorally berdasarkan kelakuan kebiasaan yang berlawanan dengan algoritma genetik. Kalau algoritma genetik itu berdasarkan prosedur evolution based. Kalau PSO itu berdasarkan kayak kerja gerombolan gitu. Dia pertama kali diajukan oleh Kennedy dan Eberhard di tahun 1995. Dalam konteks optimisasi multivariabel, swarm itu, segerombolan itu diasumsikan dengan ukuran yang sudah dispesifikasi atau ditentukan. Dengan setiap partikel dilokasikan, diletakkan secara sembarang pada lokasi yang sembarang. Jadi pertama, satu partikel itu letaknya sembarang. Terus setiap partikel itu diasumsikan mempunyai dua karakteristik. Ada posisi dan velocity. Posisi dengan kecepatan. Kalau PSO main kerjanya pakai kecepatan. Setiap partikel dia akan menuju sekeliling daerah yang sudah didesain. Dan selalu mengingat posisi terbaiknya. Misal dalam tujuan mencari makanan, itu fungsi tujuannya. Kalau binatang tadi, semut tadi itu dalam tujuan mencari makanan. Kalau dalam kasus itu bisa disebut dengan fungsi tujuan. Terus partikel-partikel yang satuan tadi, satu burung atau satu lebah atau satu semut, itu berkomunikasi, menyalurkan informasi atau posisi terbaik satu sama lainnya. Ya kan? Mengirim sinyal sehingga mereka dapat menyesuaikan posisi individunya
dan kecepatannya berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi saling ngirim sinyal. Sebagai contoh, perhatikan kelakuan burung dalam sekawanan burung. Walaupun setiap burung itu mempunyai kemampuan atau kecerdasan yang terbatas pada diri masing-masing burung itu, maka ini ada simple rule, aturan sederhana yang akan diikuti. Ya kan? Burung itu akan mencoba untuk tidak terlalu dekat dengan burung yang lainnya. Tidak pernah tabrakan, dia pasti bisa ngatur sendiri. Semut juga jalan beriringan, dia nggak pernah tabrak-tabrakan. Kalau nggak ketemu sebentar, kayak nyapa, pergi. Nah, yang nyapa itu kayaknya kalian udah pernah tahu ya dari dulu. Itu ya sinyal yang dia kirim ya. Kayaknya dia tuh ngomong, itu nah di sana ada, itu di situ ada gitu. Terus it steers, jadi dia mengarah maju, towards ya, dia mengarah terhadap ya, terhadap arah rata-rata antara burung-burung lainnya. Ikut ya, nggak pernah berlawan arah. Namanya sekerombolan burung ya, kalau terbangnya ke kanan semua, nggak pernah ada satu yang berlawanan balik. Kemudian mencoba untuk menyesuaikan posisi rata-rata antara burung-burung lainnya sampai tidak ada gap yang sangat luas. Pokoknya sama kan, kalau burung itu terbang, lihatlah di langit, kalau burung itu terbang kayaknya jaraknya tuh hampir sama seperti diatur. Jadi no wide gaps, nggak ada yang sangat-sangat jauh jaraknya. Oleh karena itu, kebiasaan dari sekumpulan atau segerombolan berdasarkan kombinasi dari 3 faktor sederhana. Yang pertama, kohesi, jadi stick together, lengket satu sama lainnya. Separation, pemisahan, don't come too close, jangan terlalu dekat. Alignment, kayak kita ngetik, ada rata kiri, rata kanan gitu loh. Ya kan? Rata kiri, rata kanan. Ada yang rata kiri. Ada yang rata kanan. Nah, jadi alignment. Dia akan mengikuti general heading. Si leadernya lah yang pertama kali jalan dari sekumpulan burung-burung ataupun binatang lainnya. Jadi algoritma PSO itu dikembangkan berdasarkan model berikut. Ketika satu burung melokasikan sebuah target atau makanan, itu atau maksimum dari fungsi tujuan, jadi secara cepat ya, secara instan, dia akan mentransmisi informasi mengirimkan informasi kepada burung-burung lainnya. Kemudian burung-burung lainnya secara gravitate memberikan gravitasi kepada target atau makanan. Saling transfer informasi, tetapi tidak secara langsung. Jadi dari satu kasih ke satu ke lainnya. Kemudian ada sebuah komponen di mana setiap burung mempunyai independent thinking, kebebasan berpikir, ya kan? Sama baiknya dengan its past memory, tentang ingatan masa lalunya. Kemudian oleh karena itu model ini akan mensimulasikan random search, pencarian acak dari rancangan spasi, rancangan ruangan untuk maksimum value, nilai maksimum dari fungsi tujuan. Terus dia gradually over many iteration, terus banyak iterasinya akan naik terus, maka burung-burung itu akan pergi ke targetnya, menuju target. Ini computational implementasi dari PSO. Jadi misalkan kita punya persoalan maksimum yang unconstrained, yang tak berkendala. Jadi maksimumkan fungsi fx dengan x-nya itu punya batas bawah dengan batas atas. XL itu lower bound, batas bawah, XU itu batas atas. Jadi prosedur PSO bisa diimplementasikan dalam langkah di bawah ini. Yang pertama, asumsikan ukuran swarm, ukuran gerombolnya, atau jumlah partikelnya. Jadi kalau semutnya 500, berarti N-nya 500 ya. Diasumsikan dalam bentuk N. Untuk mereduksi jumlah total number, jumlah dari evaluasi fungsi yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi, kita harus mengasumsikan ukuran yang lebih kecil daripada swarm, daripada gerombolan itu. Tapi dengan ukuran swarm atau gerombolan yang sangat kecil, kita biasanya akan melakukan perhitungan yang lebih panjang to find a solution. Sebagai contoh, kita tidak dapat mengambil solusi semuanya. Contohnya, kita pakai 20 daripada 30 partikel. Biasanya ukuran 20, kalau misalnya partikelnya 30, kita pakainya 20. Jadi nggak bisa
sebenarnya yang menentukan inisial itu kita. Jadi kalau partikelnya ada 30, ini artinya N. N-nya 30. Jadi kita nggak bisa pakai smaller size-nya 5 aja lah. Boleh 5. Semakin kecil, terus iterasinya akan pencariannya akan semakin longer, semakin lama untuk mendapatkan solusinya. Ya, ini diasumsikan sebagai gerombolan yang dapat dikompromi, yang dapat kita tentukan sendiri. Kenapa nggak langsung 30? Nggak bisa sama. Dia harus lebih kecil daripada jumlah partikel. Kemudian generate ya, bangkitkan populasi awal dari X dalam interval XL dan XU secara acak. Jadi X1, X2 sampai Xn, nanti N-nya ada berapa. Terus partikel atau posisi J dan kecepatan pada iterasi I dinotasikan seperti ini. Jadi partikel X pada posisi J dan iterasi ke I. Jadi nanti kalau X21 artinya partikel pada posisi kedua, iterasi ke-1. Nanti posisi kedua, iterasi kedua, dan seterusnya. PIJ juga seperti itu ya. Nah, jadi partikelnya itu dibangkitkan awal dan dinyatakan dalam gini, X10, X20, Xn0. Karena 0 kan awal, iterasi 0. Kemudian vektor Xj0 disebut dengan partikel atau vektor dari koordinat partikel. Jadi 0 ya, ini awalnya. Dia sama sih, yang awal tuh sama kayak kromosom pada waktu belajar algoritma genetik yang pertama kali, pas inisialisasi populasi. Kemudian evaluasi fungsi tujuan yang berhubungan dengan partikelnya. Jadi kalau udah dapat X10, X20 sampai Xn0, masukkan atau substitusikan ke F-nya. Ini harus baca berkali-kali ya, nanti kamu baca lagi, saya pun baca berkali-kali. Karena baru ya, nggak terlalu familiar. Kalau kayak Simplex kan terus-menerus saya ngajar metode Simplex, hafal di luar kepala sudah. Cari kecepatan dari tiap partikel. Semua partikel itu akan pindah, akan bergerak menuju ke optimal point dengan sebuah kecepatan. Jadi secara awal misalnya semua partikel itu diasumsikan 0, kecepatannya pertamanya 0. Jadi kita iterasinya mulai dari I-nya 1. Pada iterasi ke I, ya kan, cari 2 parameter penting menggunakan partikel jenis C. Yang pertama, historical base value, nilai terbaik Xj, koordinat partikel ke J pada iterasi I. Cari P-base-nya, P-base yang terbaik. Merupakan nilai tertinggi dari fungsi tujuan. Cari Fx, nanti ke contoh ya, lebih enak ya. Fji, ya kan, dia partikel ke J encounter ditentukan oleh partikel J dalam semua iterasi sebelumnya. Kemudian historical base value, lucu ya kalau diartikan nilai terbaik sejarah. Tetap aja ya, historical base value dari XJI itu artinya partikel yang lanjut ke iterasi selanjutnya, itu namanya G-base. G-base. G-base dengan nilai tertinggi dari fungsi tujuan Fx. Jadi P-base dulu, nanti cari G-base. Terus cari velocity, kecepatan dari partikel J pada iterasi ke I ini. Nanti tinggal ganti aja iterasi kelima. I-nya pokoknya iterasi, J itu partikel ke. Ini persamaannya. C1 dan C2 itu kognitif, tingkat kognitif, berarti individu. C1 itu tingkat kognitif, C2 itu tingkat sosial grup. Dia biasanya berdistribusi uniform, ya kan, dengan bilangan acak pada interval 0 dan 1. Jadi nanti pilihnya pakai bilangan acak. Parameter C1 dan C2 menyatakan tingkat hubungan relatif antara posisi partikel-partikel terhadap dirinya sendiri, terhadap swarm. Nilai C1 dan C2 biasa diasumsikan menjadi 2, jadi CR1 dan CR2 memastikan bahwa partikel-partikel akan melebihi target daripada separuh waktu yang dilakukan. Ini faktor posisi. Nanti kita lihat ke contoh ya sambilan ya. Ini cari posisi koordinat partikel ke J. Ini cari XJ-nya, posisi koordinatnya.
Kalau dapat XJI nanti substitusikan ke F. Terus periksa konvergen dari solusi yang sekarang katanya. Jika posisi dari semua partikel itu konvergen, ya kan, ke nilai himpunan nilai-nilai yang sama, maka metode ini diasumsikan konvergen. Kalau kriteria konvergennya tidak dipenuhi, maka ulangi langkah 4. Terus ulangi, hitung lagi. Terus proses iteratifnya itu berlanjut ya. Berlanjut sampai semua partikel konvergen ke solusi optimum yang sama. Berarti masih ingat nggak konvergen itu apa? Apa arti konvergen, ingat nggak? Kalkulus kita ada belajar konvergen juga ada. Terus Magnum ada konvergen, metode numerik. Nilainya itu konvergen tuh. Ada yang tahu arti konvergen? Sampai ketemu ya, konvergen tuh dia sampai hampir dekat atau ketemu dengan solusi optimal. Istilah yang umumnya itu kalau matematik kan converge ya, converge itu bertemu, konvergen. Kalau kita sampai semua partikel bertemu dengan solusi optimum yang sama, sampai kita dapat solusi optimumnya. Nah, ini pengembangan dari metode PSO. Jadi kan diperoleh bahwa biasanya kecepatan partikel itu sangat cepat, ya kan? Dan nilai fungsi tujuan maksimumnya itu biasanya kita lewatin. Jadi kita punya inertia term, ada momen inersia ya, theta ya. Theta itu biasanya ditambahkan untuk mengurangi kecepatan. Biasanya nilai theta itu diasumsikan bervariasi secara linier dari 0,9 sampai ke 0,4 sebagai progres dari proses iteratif. Kecepatan dari J partikel berarti VJI dengan inersia term ya, dengan suku inersianya diasumsikan sebagai berikut. Nah, ini inersia weight-nya. Nanti dia carinya theta dulu. Tetanya itu buat apa ya? Karena di sini nih. Di rumus ini kan butuh theta. Jadi kita cari dulu theta I. Terus theta ini dari mana? Theta max itu initial value, theta min itu final value. Berarti theta max itu awal, theta min itu akhir. Terus I max itu jumlah maksimum iterasi yang digunakan di PSO. Kita tentukan sih berapa jumlahnya. Terus nilai theta max itu 0,9, theta min itu 0,4 itu yang biasa dipakai. Ada penelitian terdahulu yang mengatakan kenapa dia harus pakai itu, biasanya dari sini. Oleh si ini. Si dan Eberhard di tahun 99. Jadi nilai theta max ini yang lumrah dipakai. Sama 0,4. Nah, solusi dari persoalan optimasi yang berkendala. Kalau tadi yang tak berkendala, sekarang yang berkendala ada kendalanya seperti ini. Kalau dia ada kendala, jadi fx itu ini merupakan fx itu dibentuk oleh sebuah fungsi penalti terhadap kendala-kendala ini. Ada dua tipe dari fungsi penalti yang dapat digunakan untuk mendefinisikan fungsi fx. Yang pertama, tipe pertama, dikenal sebagai stationary penalty function. Stasioner, dia menggunakan parameter penalti yang tetap terhadap persoalan yang minimum. Yang kedua, terus nilai penaltinya tergantung pada derajat dari kendala yang ditentang. Terus second type-nya non-stationary penalty function. Yang pertama stationary, yang kedua non-stationary. Jadi artinya yang keduanya nilai penalti function-nya itu berubah secara dinamik. Ini non-stationary penalty function-nya fx sama dengan f kecil x, ci x. Ci itu parameter penalti dinamik yang dimodifikasi. Yang nilainya bisa berbeda-beda dengan jumlah iterasi ke i. Kalau hx ini ya menyatakan penalti faktor yang berhubungan dengan kendala. Nih ya, CI tambah terus ini yang dipakai.
Sambil lihat ya, saya bolak-balik ngeliatnya berkali-kali. Jadi kalian sambil nanti pelan-pelan dilihat lagi untuk memahaminya. Ke contoh, kalau saya lebih senangnya jadi ke contoh ya. Jadi lebih enak, jadi saya bolak-baliknya. IJ menyatakan magnitude. Dia semuanya sih tentang kayak fisika, kayak gitu ya. Ada tentang kecepatan. Karena pakai konsep itu. Kalau kayak simulated annealing kan tentang di teknik mesin gitu ya, pemanasan, logam. Nih nilai C-nya. Ini contoh ya. Nilai C-nya 0,5, alfanya 2. Ini dapat nilai Y. Nanti saya kasih lihat di sini Y-nya. Nah, dari sini aja nih. Cari maksimum dari fungsi. Ini fungsinya. Berarti lower bound-nya berapa kalau intervalnya seperti ini? Lower bound-nya berapa? Min 2 lebih kecil sama dengan X kecil sama 2. Jadi lower bound-nya bawahnya min 2, upper bound-nya 2. Nah, terus dikasih tahu tuh partikelnya ada berapa. Tadi kan sekelompok kawanan burung ya. N itu jumlah partikelnya, anggapnya 4 itu. Ini N-nya 4 diberitahukan. Karena menggunakan partikel, maka N-nya 4. Initial position-nya dikasih tahu biasanya. Kalau nggak dikasih tahu gimana? Ini min 2 sampai 2. Kalau saya gambar interval, kalau kasus tertentu kita mau pakai untuk ide tugas akhir kamu nih. Ini range-nya pakai apa, Bu? Ada fungsinya ya. Kita kan modelkan dulu soal kita ke dalam bentuk fungsi tujuan, ya kan? Terus, intervalnya apa? Lihat interval data kita lah, dari berapa sampai berapa. Atau mau pakai interval jarak, paling dekat berapa, paling jauh berapa. Waktu juga bisa dipakai kan? Paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama. Ya itulah yang jadi lower bound dengan upper bound. Terus kalau belum ada partikelnya gimana? Pakai itu ya, roulette wheel gitu, di random kan. Dia pakai min 1,5. Terus 0. Nah, nggak sama kan ini? Kelihatan kan? Intervalnya nggak sama kan? Ditentukan. Nah, jadi kalau mau aman dipakai random number, roulette wheel, atau pakai apa tuh? Excel. Bisa kan? Detail computation untuk nyari 4 titik ini. Karena N-nya 4, jadi kita pakai 4 posisi. Nah, detailnya yang pertama, choose the number of particle N-nya 4. Inisialisasi populasi, chosen randomly, given as data, ya kan? Dikasih tahu random, X1-nya min 1,5. Jadi saya pakai X10 karena ini inisial, jadi iterasi awal. X10 min 1,5, X20 0, X30 0,5, X40 1,25. Oke? Kan tadi partikel position-nya itu kan XJ0, benar ya? Jadi J-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4. Paham sampai sini dulu? Kalau saya salah, koreksi ya. Terus F1. F1 tuh Fx10. Nilai yang X10 tadi berapa? Min 1,5. Saya buat Fx-nya dulu deh. Min X kuadrat tambah 2X tambah 11. Min X kuadrat tambah 2X tambah 11. Substitusikan min 1,5 ke sini. Jadi min, nah kalau kayak gini, apakah minnya masuk kuadrat? Bentar saya cas dulu. Apakah minnya masuk kuadrat? 1,5. Min 1,5 dikuadratkan atau negatif dari 1,5 kuadrat? Negatif dari negatif 1,5 kuadrat. Ya, jadi min 1,5 itu dikuadratkan dulu, gitu ya. Contoh aja deh 1 ya. Mana tadi? F X10 ya. Jadi artinya F min 1,5 kan gitu kan. Jadi min 1,5 kuadratkanlah dulu. Nanti hasil negatif depannya 2 kali. Min 1,5 ya. Nah, min 1,5 plus 11 gitu ya. Hati-hati min 2,25. Min 3 plus 11. Benar nggak? Min 5,25. Jadi 5,75. Paham mencariannya? Cari F2.
Pas 0 masukkan. 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 11. Dapatnya 11. Nilai F2-nya. Paham? F3. F3 itu berarti 0,5 ya. Min 0,5 kuadrat tambah 2 kali 0,5 tambah 11. Dapatnya 11,75. F1,25. Min 1,25 dikuadratkan tambah 2 kali 1,25 tambah 11. 11,9375. Oke. Kemudian set, atur velocity awalnya, kecepatan awal dari setiap partikel ke 0. Jadi set dulu semuanya ke 0, V1 0, V2 0, V3 0, V4 0, 0. Nanti kalau sampai 100 ya sudah sampai 100 lah V4 0. Cara bantunya pakai Excel aja, kita ngetik data yang paling simple. Buat dalam tabel gitu ya. Ini kan contoh yang sederhana 4. Sampai sini. Kemudian atur jumlah iterasi dari I sama dengan 1. Kita ke langkah 4. Cari P-base. P-base tadi, P-base itu dari sini. Dari X1 0. Ya, jadi P-base pertama perlu tulis nggak? Saya nulis di mana ya? P-base 1 ya. P-base 1 itu sama dengan X1 0 gitu ya. P-base 2, P-base untuk partikel kedua itu sama dengan X2 0. Itu ya. P-base ketiga X3 0, P-base 4 X4 0. Terus dapat G-base dari mana G-base-nya? Dapat G-base dari mana? Ya. G-base adalah nilai tertinggi dari fungsi tujuan, ya kan? Yang didapat dari iterasi sebelumnya. Mana? G-base ya. Oke, yang paling tinggi berarti 1,25 kan? Jadi G-base-nya 1,25. Cari kecepatan dari partikel-partikel, asumsikan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. Tadi dia yang ngasih tahu nih kalau di sini sebenarnya. Nih. Ya, nilai C1 dan C2 biasanya diasumsikan kedua. Karena dia saya pernah baca jadi 2 itu karena dia dianggap nilai pertama kali bilang asli itu 1. Jadi koefisiennya 1. Jadi C1-nya 1, C2-nya 1 gitu. Nah ya, dimulai dari angka 1 kalau kita hitung bilang asli kan dari 1. Terus menggunakan bilangan random, bilangan acak pada interval 0,1. Cari ya bilangan acaknya ini. R1 dengan R2. Randomkan sendiri. Pokoknya antara interval 0,1. Ini rumus PJI. Ya kan? Tinggal masukin. P-base-nya kan dapat. Paham ya? VJ ya ini VJ ya. V10, V20 nanti kan dapat. XJ. Ini ya XJ. R2 dapat, G-base juga dapat. Yang ini tetap XJ. Nah, ini. V10 gitu ya. Kita pelan-pelan nih. Ini saya bolak-balik ya, karena saya tidak apa rumusnya. VJ. Susah juga kalau dihafal. VJI, berarti J-nya yang pertama misalnya. Ini iterasi pertama kan. V1, saya buat dua rumusnya deh. VJI, itu VJ I-1 ditambah R1 kali P-base J dikurang XJ I-1 tambah R2 kali G-base dikurang XJ I-1. Jadi kalau V10 V1 ya, kan 10 tadi sudah. Nah, artinya apa? J-nya 1, I-nya 1. Jadi V1 1 kurang 1, 0 gitu ya. R1 P-base 1 dikurang
X1 0 tambah R2 kali G base dikurang X1 0. Oke? V10 tadi diinisialisasikan sebelumnya di sini. V10 kan 0. 0 ya. R1 tadi dapat dari bilangan acak ya, 0,3294 dikali pi base 1. Balik lagi ya. Pi base 1 min 1,5. Min 1,5. X1 0-nya tadi min 1,5. Jadi min 1,5 dikurang min 1,5 plus 1,5. 1,5. Ditambah R2 dapat dari bilangan acak tadi, benar 0,95-an. Oh ya, R2-nya 0,95-an. G base-nya 1,25 ya. X1 0-nya min 1,5. Jadi dikurang min 1,5 jadi plus. Ya, lakukan operasi hitung biasa ya, aritmatika biasa dapat 2,641. Cari V11, V21, V31, V41. Sampai sini dulu ada yang pertanyaan nggak? Ada yang bingung masih? Ada yang bingung ini? Kalau baca algoritma yang tadi ya, benar saya bacanya sudah 4-5 kali. Ini Ibu lagi buat translate untuk buku bahan ajarnya, karena ini baru pertama ya. MK-nya dibuka. Jadi nanti kalau mau bagus berarti ngulang lagi tahun depan. Biar dapat bahan ajarnya. Jangan sampai ya ini mata kuliah pilihan. Sudah saya bilang kalau kamu milih berarti nilainya harus bagus. Cari V1, V2, V3, V41. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Cari nilai baru dari XJ1. Tadi kan baru X10, X20, X30. Berarti sekarang cari X11, X21, X31, X41. Ini rumusnya nih. X11 berarti ya buat nih. X11 berarti X10 ditambah V10. X10-nya min 1,5, V10-nya V11 ya jadi ya. V11-nya 2,641. Jadi kalau nyari X21 berarti X2 berapa? X20 ya. Tambah V21. Gitu ya. X2-nya 0. X20-nya 0, V21-nya 1,1927. X31 berarti X30, V31. X41 berarti X40 tambah V31. Dapat nilai masing-masing partikel, ya kan? Pada iterasi ke-1, kita evaluasi fungsi objektifnya. Masukkan ke F lagi, pakai nilai yang ini ya, yang baru ini. Fungsi F yang tadi min X kuadrat tadi. Dapat Fx11, Fx21, Fx31, Fx41. Nah, cek konvergensinya terhadap solusi sekarang. Selama nilai XJI tidak konvergens, ya kan, maka kita akan naikkan jumlah iterasinya menjadi I-nya 2. Lanjutkan terus. Sampai balik lagi ke langkah 4. Langkah 4 itu langkah 4 ini ya, langkah 4. Nah, diulang lagi. Ini kan dapatnya 11,9375. Nah, ulangi langkah 4. Cari P base lagi. P base 1 berarti P base 1 itu X11 ya kan? P base 2 X21. Buat di sini ya. Nih, saya buat sama dengan X11 gitu ya. X21. P base 4 berarti X41. G base-nya mana yang paling G base ditentukan oleh apa? Bentar.
G-base tadi 1,25. Nah, balik ke algoritma langsung. Nilai XJ itu koordinat dari semua vertikal iterasi. G-base itu nilai tertinggi dari fungsi tujuan yang encounter dengan nilai n. Yang berhubungan dengan nilai n. Ini fungsi tujuannya tadi kan dapat 5,75, 11, 11,75 sama 11,9375. Yang paling tinggi ada di 11,9375 kan? Tapi tempatnya X-nya 1,25 itu G-base. Paham? Terus kalau yang di sini berarti G-base-nya pas disubstitusikan, ini nilai F yang paling tinggi di mana? 98 ini ya. Benar nggak? 11,9846. Berarti dia di X11. X11 itu berapa? 1,1241. Ini ya, 1,1241. Jadi kalau buat kalimatnya apa? G-base itu tentukan apa? Nilai tertinggi dari Fungsi dari fungsi tujuan ya. Yang corresponding dengan nilai X-nya. Jadi yang terusnya bukan nilai fungsi tujuannya, tapi nilai X-nya. Kemudian hitung velocity baru, kecepatan partikel yang baru. Asumsikan lagi C1, C2-nya 1. Bangkitkan bilangan acak pada interval 0,1. Ini dapatnya. Cari. Tadi kan 1 ya, iterasi 1. Sekarang udah iterasi kedua. Ngikut ya. Jadi V12 itu artinya V11 R1 I-base 1 dikurang X11 ya. Ya kan? 2 ya, X12 dari iterasi 2. Nanti ditambah R2 kali G-base dikurang X22. Benar ya? X12, sorry. V11 sebelumnya nih V11 udah ada. Terus R1 bilangan random. P-base-nya tadi kan dapat nih P-base 1-nya. Kemudian XJI. XJI berarti X12. X12 dapat dari mana? X12 dapat dari mana? Sorry. I-nya 1 ya? Saya ada yang salah nggak? Tolong koreksi yang ini. JI-nya. P11 benar 2,64-an. R1-nya dapat 0,1482 benar. P-base-nya tadi P-base-nya 1,1241 dikurang ini X11 ya. Ya, X11 ini X11 1,1241. Oke, tambah R2 0,48, G-base-nya 1,1241 tadi dikurang ini 1. Oke. Cari V22, V32, V42. Benar ya? Baru dari X12. X12-nya kan baru dicari, bukan kedua sih, 1 berarti ya. Saya koreksi ini. Jadi ini X12 itu artinya X1. X1 apa? 1 ya? Tambah V12. V12. Betul ya? X11-nya berapa tadi? 1,12-an tambah V12. Yang barusan dihitung 2,6240. Nah nih, hati-hati plus minusnya. Terus
Cari fungsi objektif ya, dapat X, cari F. Cek konvergensi prosesnya. Selama nilai XJI tidak konvergen, ya iterasi lanjut lagi, iterasi ketiga, lakukan lagi dari langkah 4, sampai prosesnya tercapai. Bis. Sampai prosesnya tercapai. Sampai berapa stopnya? Saya kasih tahu konvergensinya tuh kayak gini nah. Kan min 2 sampai 2 ya. Sekarang coba cari kalau F min 2 berapa? Min 2 kuadrat, 2 kali min 2 tambah 11. Berapa? Min 4, min 8 tambah 11? 3. 3. Terus kalau 2, min 2 kuadrat, 2 kali 2 tambah 11. Berapa? Min 4. 11 ya. Nah, nilai patokan yang diambil itu 11. Sekarang saya kasih lihat dulu sebentar, balik lagi. Nih, pertama dapatnya 11,9375. Jauh ya dari 11. Lanjut lagi. Berapa? Ada yang ini kan? Ada yang 11 komaan. Masih jauh, ya kan? Lanjut lagi. Sampai nanti dekat-dekat benar ke 11. Paling ya nggak mungkin tepat ya, jarang. 11,0 berapa. Oke? Iterasinya terus berlanjut. Yang penting paham sih langkah iterasinya. Ada pertanyaan nggak MPSO? Saya selingin lagi yang presentasi ya, nanti nggak cukup. Berarti mahasiswa saya kurang banyak ini ya, hari ini cuma 29. Siap-siap Alfia. Alfia simulated annealing. Alfia ada? Ada, Bu. Oke, siap-siap buka filenya SA ya kamu ya. Dea Regita SA. Ada Dea? Ada, Bu. Oke, siapin bahannya. Fadia Andari, genetic algorithm. Baik, Bu. Helena Valenta Kemit SA. Baik, Bu. Oke, nah saya stop share. Yuk, yang sudah tidak ada buka dulu boleh. Tugas minggu depan, tugas hari ini namanya ya. Tugas hari ini berarti yang PSO cari ya. Iya, Bu. Sama yang kemarin PSO. Yuk, siapa yang sudah? Alfia sudah, Bu. Oke, buka. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, udah. Baiklah, di sini jurnal yang saya gunakan adalah penggunaan metode simulated annealing untuk penyelesaian traveling salesman problem. Ada beberapa operator yang digunakan pada simulated annealing. Di antaranya adalah setiap titik disimpan pada larik L, N1, N2, dua bilangan random yang dibangkitkan antara 1 sampai N10. DE depan sama dengan L1 sampai Ln-1. TE tengah sama dengan Ln1 sampai Ln2. BE belakang sama dengan Ln2 plus 1 sampai Lnc
dan LB sama dengan larik yang baru. Pada jurnal ini membahas tentang penyelesaian jalur TSP di suatu kota dengan menggunakan 10 kasus titik, di mana kota awal adalah 1 dan kota tujuannya adalah 10, yang menggunakan metode simulated annealing untuk mendapatkan jalur yang optimal. Ada beberapa operator yang digunakan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalkan jalur yang digunakan sebagai titik awal adalah sebagai berikut. 1, 5, 2, 6, 3, 4, 9, 7, 8, 10. Dengan jarak awalnya 473. Berdasarkan titik awal yang digunakan pada iterasi ke-1 diperoleh jarak baru yaitu 423. Berikut ini adalah penjelasan dari penggalan jurnal di atas. Berdasarkan algoritma simulated annealing, maka bangkitkan terlebih dahulu bilangan random N1 dan N2. Dari data di atas, diketahui bahwa N1 sama dengan 2 dan N2-nya sama dengan 9. DE, untuk mencari rumus DE dengan rumus L1 sampai dengan Ln-1, maka didapatkan L1 sampai Ln-nya tadi adalah 2, sehingga 2 dikurang 1. Maka kita perhatikan titik awal, yaitu 1, pada angka atau baris pertama, karena intervalnya dari L1 sampai L1, jadi cuma di depannya aja, sehingga didapatkan nilai DE-nya 1. Dan untuk tengah, rumusnya yaitu Ln1 sampai Ln2. Maka didapatkan L2 sampai L9, yang dimana artinya kita perhatikan titik awal, yaitu 5, 2, 6, 3, 4, 9, 7, 8. Pada angka atau baris kedua, karena intervalnya dimulai dari L2 sampai L9. Sehingga TE-nya, nilai TE-nya ialah 5, 2, 6, 3, 4, 9, 7, 8. Untuk BE dengan rumus Ln2 plus 1 sampai dengan Lnc. Maka didapatkan N2-nya ialah 9 ditambah 1 sampai NC-nya 10. Pada angka atau baris ke-10 karena intervalnya L10 sampai dengan L10. Sehingga nilai BE adalah 10. Langkah selanjutnya adalah membangkitkan bilangan random. Berdasarkan data jurnal tersebut didapatkan nilai randomnya 0,3526. Yang dimana nilainya lebih kecil dari 0,5. Sehingga untuk mendapatkan LB dilakukan langkah sebagai berikut. Depan baru, matriksnya tetap sama dengan nilai depan sebelumnya, sehingga DE tetap 1. Tengah baru, matriks pada nilai tengah sebelumnya dibalik penulisannya, sehingga nilai TE-nya 8, 7, 9, 4, 3, 6, 2, 5. Belakang baru, matriksnya tetap atau sama dengan nilai belakang sebelumnya, sehingga BE tetap 10. Maka didapatkan LB atau matriks baru yaitu 1, 8, 7, 9, 4, 3, 6, 2, 5, 10. Iterasi dilakukan sampai batas maksimum iterasi, yaitu iterasi ke-100. Pada pengujian pertama, urutan titik di kota akhir yang diperoleh adalah 1, 8, 7, 9, 2, 6, 4, 5, 3, 10. Dan jarak antar titiknya sebesar 297. Hasil titik akhir dan jarak terbaik pada pengujian pertama dapat dilihat pada gambar yang kelima. Pada pengujian kedua, urutan titik kota akhir yang diperoleh adalah 1, 8, 4, 6, 29, 7, 5, 3, 10. Dan jarak antar titiknya sebesar 234. Dari ketiga pengujian yang telah dilakukan, solusi yang diperoleh adalah urutan optimal dari titik kota awal dan kota tujuan, yaitu 1, 8, 4, 6, 2, 9, 7, 5, 3, 10. Dan total jarak antar titik adalah 234. Sehingga kesimpulannya, untuk kasus 10 titik di mana kota awal adalah 1 dan kota tujuan adalah 10, didapatkan urutan titik kota yang optimal, yaitu 1, 8, 4, 6, 2, 9, 7, 5, 3, 10. Dan total jarak antar titik adalah 234. Selain itu, nilai batas maksimum iterasi juga mempengaruhi probabilitas mendapatkan solusi optimum. Semakin besar nilai batas maksimum iterasi, maka semakin tinggi probabilitas mendapatkan solusi optimum. Oke, sering ya udah CSP ya.
Oke, lanjut yang lain aja. CSP udah tadi kan beberapa kali juga udah dibahas. Siap lagi udah siap? Yang sudah boleh share screen? Putus